أن محمدا رسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena pada kesempatan petang hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan usia untuk sama-sama berjumpa untuk membahas hal yang teramat sangat penting dalam kehidupan kita berkaitan dengan hakikat segala sesuatu, terutama satu kata yang sangat terkenal yang semua kita biasa gunakan tapi jarang kita renungkan, yaitu kata ada. Dan terakhir kita sudah membahas kaitannya dengan hubungan antara ada ini dengan segala sesuatu yang baik. Mari kita masuk ke screen. Ya, terakhir kita sampai di sini tanggal 19 Juli. Ya. Terakhir kita sampai di sini ada kalimat yang sangat bagus, makanya kita kasih warna. Wujud, jadi ingat wujud itu adalah ada. Jadi wujud, existence. Jadi eksistensi itu atau kewujud atau keada. Kalau bahasa kita, bahasa Melayu, ada. Wujud di dalam hakikatnya bukanlah sebuah objek eksternal. Jadi wujud dalam hakikatnya bukanlah sebuah objek eksternal. Bukan sesuatu yang ada di luar diri kita. Karena kita sendiri ketika menyadari itu, ya ada, kita ada. Jadi kesadaran kita ada sehingga bisa menyadari itu. Jadi ketika kita menyadari ada, ya karena kita ada, karena kesadaran kita ada. Dengan demikian, dia tidak bisa dikatakan sebagai objek luar, objek eksternal. Pada tataran fisik yang dapat dipersepsi, bukan pula sebuah konsep yang terbatas dan terikat di dalam pikiran. Jadi kalau konsep itu ada yang terbatas, terikat di dalam pikiran, sehingga bisa didefinisikan secara logis berdasarkan ilmu logika. Meskipun ia adalah dasar setiap objek eksternal serta paling nyata dan jelasnya segala konsep mental. Jadi bahwa keberadaan sesuatu itu menjadi nyata karena kata wujud, kata ada. Tetapi kata ada sendiri atau wujud sendiri bukanlah suatu objek yang bisa ditunjuk, yang ada di luar. Karena kalau kita katakan ada di luar, ya seakan-akan tidak ada pada diri kita. Jadi ini kata ada ini tidak bisa dipisah luar dalam, atas bawah, kiri kanan, tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa dibatasi, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dilimitasi pada suatu kondisi tertentu. Kenapa? Karena seperti pembahasan kita sebelumnya, dia meliputi segala sesuatu. Karena meliputi segala sesuatu, ya kita tidak bisa menyebutnya dia di luar atau di dalam. Kalau kita mengatakan di luar, kan tidak ada di dalam. Kalau kita mengatakan di dalam, kan tidak ada di luar. Kalau kita mengatakan di awal, berarti tidak ada di akhir. Kalau kita katakan di akhir, tidak ada di awal. Seperti itu. Kalau kita mengatakan dia di zohir, tidak ada di batin. Kalau kita katakan dia di batin, tidak ada di zohir. Ya, seperti itu. Dan ini sama persis ketika Allah mengatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, artinya ketika kita menyaksikan yang zohir, dia ada di situ. Batin dia ada di situ, awal dia ada di situ, akhir dia ada di situ. Kenapa? Dia meliputi awal, akhir, zahir dan batin. Iya. Ini terakhir kita. Jadi dikatakan wujud di dalam hakikatnya bukanlah sebuah objek eksternal pada tataran fisik, pada wilayah fisik yang dapat dipersepsi. Ya, seperti kalau kita melihat kembang itu mempersepsi sehingga di dalam pikiran kita diterima kembang itu seperti apa. Jadi kata persepsi itu sesuatu yang pikiran kita tangkap dari luar. Maka kalau saya menyebut kata kembang, walaupun tidak ada di sini, pasti Bapak Ibu bisa membayangkan yang namanya kembang seperti apa. Kenapa? Karena ada di dalam pikirannya. Sudah tersimpan. Pikiran sudah mempersepsinya. Ya.
Bukan pula sebuah konsep yang terbatas. Batas itu berarti kan ada limitnya. Terikat, ya, berarti tidak meliputi yang mengikatnya. Di dalam pikiran, jadi tidak terbatas di dalam pikiran, tidak terikat di dalam pikiran. Kenapa? Karena pikiran kita hanyalah juga terliputi oleh dia, ya, yang bisa didefinisikan secara logis, ilmu, mantik. Meskipun ia adalah dasar setiap objek eksternal. Ingat, dasar setiap objek eksternal. Karena kita katakan sebelumnya, tidak akan ada pohon di depan kita kalau pohon itu tidak ada. Jadi pohon kita lihat ya karena ada. Batu kita lihat ya karena ada. Suara jangkrik kita dengar ya karena ada suara itu. Seperti itu. Ya. Aroma melati kita cium ya karena ada aroma itu. Kalau aromanya tidak ada ya tidak tercium oleh alat penciuman kita. Begitulah. Sekarang kita lanjut sini. Setelah membedakan antara wujud dan kuiditas, ya, jadi kan kita sudah bedakan wujud dan kuiditas. Saya kira sudah jelas juga bagi kita semuanya. Jadi wujud, kuiditas. Ya. Jadi kalau kita lihat kursi, kursinya itu kuiditas. Tetapi kita bisa menyebutnya itu kursi karena dia ada. Ya, dia ada. Nah, ada itu wujud namanya. Dia wujud, dia ada. Dia hadir di depan kita. Hadir di depan kita itu artinya dia wujud di depan kita. Ya. Di dalam Al-Quran itu secara umum yang menggunakan kata kana. Kana kan artinya ada juga. Jadi di Quran itu menggunakan kata kana sebetulnya. Karena kata wujud di Quran kan tidak banyak ya. Walaupun ada juga wajadah ya. Jadi dalam Al-Quran juga ada wajadah. Nah, jadi ada kata wajadah, wujud di dalam pikiran kita. Jadi ketika dia apa namanya? Ketika sesuatu itu mencakup atau dia mengambil bagian daripada kata ada, dia ada. Kalau tidak mengambil bagian berarti tidak ada memang. Kalau kita mengatakan tidak mengambil bagian sudah membingungkan. Kenapa? Karena tidak mengambil bagian kan berarti pernah dia berada di suatu tempat yang tidak berada dalam bagian itu. Padahal kata ada itu adalah meliputi segala-galanya. Jadi kata ada ini adalah meliputi segala-galanya. Ya. Jadi ada, kemudian yaitu kuiditas. Ya. Ada dua. Jadi kita misalnya melihat tulisan ini, ya tulisan, kuiditas namanya. Tapi kita bisa melihat, membaca ini ada, membaca ini kuiditas, ini strip, garis miring, ya karena dia ada di sini kan. Jadi ada ini ada. Jadi ada ini ada, kamu gitu. Jadi kalau kata ada ini tidak ada, ya tidak bisa kan? Kita baca bahwa ini tulisannya ada. Ya, setelah membedakan antara wujud dan kuiditas serta menunjukkan ketidakmungkinan untuk mendefinisikan wujud dalam pengertian umum, pendefinisian kata. Mula sadar melanjutkannya, mula sadar selanjutnya membahas perihal pemahaman akal terhadap kesatuan segala sesuatu dengan membuktikan bahwa istilah wujud, ingat, istilah wujud, ya. Istilah wujud sebagaimana yang digunakan dalam istilah objek, misalnya A, B, C, ABC, merujuk kepada konsep dan realitas yang sama, dan tidak hanya didasarkan pada kesamaan verbal saja. Jadi kalau kita menggunakan kata wujud dengan merujuk kepada objek A, B, C, sama pembahasan kita sebelumnya di sini. Anggaplah ini A, anggaplah ini A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, A, B, C, D, E sebagai A beda dengan B. Tetapi sebagai kuiditas yang muncul dalam ada, ya ini, dia pada dasarnya ada sama. Jadi A atau di sini kemarin kursi, daun sebagai ada kan sama. Ada di kursi sama dengan ada di daun. Merujuk kepada kata ada yang sama, wujud, huwa. Jadi kata ada yang kita gunakan di sini, ada yang kita gunakan di sini, ada dan seterusnya itu sama.
bukan berbeda. Ya, bukan berbeda. Kalau saya katakan misalnya selamat pagi tadi dan selamat pagi kemarin itu berbeda. Ya, tulisannya sama tapi berbeda. Ya. Kalau saya katakan daun mangga dengan daun durian pasti beda maksudnya. Walaupun menggunakan kata daun. Karena daun yang saya bicarakan di situ terbatas pada mangga, terbatas pada durian misalnya. Nah gitu. Nah jadi kita teruskan dulu ini. Kita ulangi. Setelah membedakan antara wujud dan kuditas ini, ingat setelah membedakan, kita tidak sudah bisa membedakan mana wujud, mana kuditas. Ya. Serta menunjukkan ketidakmungkinan untuk mendefinisikan wujud, ingat tidak mungkin mendefinisikan wujud. Kenapa? Karena tadi dikatakan di sini tidak terbatas. Sedangkan definisi itu kan membatasi, define. Define itu membatasi, ya. Mengikat. Kalau dia bisa didefinisikan, berarti bisa dibatasi. Sedangkan wujud tak bisa dibatasi sama sekali. Tak ada yang bisa membatasinya. Ya. Jadi menunjukkan ketidakmungkinan untuk mendefinisikan wujud dalam pengertian umum, pendefinisian kata. Apa itu wujud? Ya tidak bisa didefinisikan. Karena pembahasan kita sebelumnya, kalau kita mendefinisikan sesuatu, cari dulu grupnya, kelompoknya, baru pembedanya. Ya seperti contohnya manusia, kelompoknya apa? Hewan. Apa pembedanya dengan hewan lain? Ya berpikir. Maka kita mendefinisikan manusia sebagai hewan yang berpikir. Nah, gitu. Nah, kalau wujud kita artikan apa? Kita kelompokkan sebagai apa? Sedangkan semua kelompok tercakup dicakupinya. Ya. Nah, oleh sebab itulah tidak bisa didefinisikan dalam pengertian pendefinisian kata. Mula sadar selanjutnya membahas perihal pemahaman akal terhadap kesatuan segala sesuatu dengan membuktikan bahwa istilah wujud sebagaimana yang digunakan dalam setiap objek, misalnya A, B, C, atau kalau tadi di sini kita kursi, daun, batu, ikan, buku, dan sebagainya, itu sebetulnya wujud yang kita gunakan di sana sama. Ya. Artinya satu, bukan sama. Kalau kita menggunakan kata sama sih sebetulnya dua hal tetapi sama. Ya, ini sebetulnya tidak sama karena kalau sama kan ada dua. Ya. Kalau kita katakan sama, berarti kan dua. Ya. Ini ikan ini sama dengan ikan ini kan dua. Sama-sama ikan kerapu kan berarti dua ikan. Ya. Sama-sama gelas, sama gelas berarti kan dua. Nah, kalau wujud nggak bisa dikatakan sama sebetulnya. Kenapa? Karena kan cuma satu. Ya. Misalnya kita punya gelas A, ya kita datang ke rumah orang ketemu gelas yang sama, kita katakan ini gelas yang sama, persis sama, bentuknya, mereknya, warnanya sama. Tetapi kata sama tidak menunjukkan satu, berbeda, gelasnya berbeda. Gelas A ditemukan di rumah si A, gelas B ditemukan di rumah si B, gitu. Walaupun persis sama, justru penggunaan kata sama menunjukkan berbeda, dua hal yang berbeda. Minimal berbeda tempatnya, ya, atau berbeda waktunya. Jadi kita lagi-lagi, jadi merujuk kepada konsep dan realitas yang sama. Adanya, ingat, kata ada, wujud yang kita gunakan pada A, B, C, merujuk kepada konsep dan realitas yang sama, dan tidak hanya didasarkan pada kesamaan verbal. Jadi ingat, tidak hanya didasarkan pada kesamaan verbal, ya, pada kesamaan verbal. Kalau kesamaan verbal itu walaupun sama kan berarti dua hal. Contohnya gini nih. Sebagai contoh ini diambilkan contoh oleh penulis, oleh Said Hussein Nasr. Karena ini aslinya buku ini kan bahasa Inggris ya. Maka sebagai contoh kata date, ya, date. Tulisannya persis sama, tapi bisa berbeda maknanya karena beda, tapi tulisannya sama. Ini yang disebut dengan homonim, sama tulisan itu, sama bunyinya, sama tulisannya tapi beda. Contohnya, kata date dalam ungkapan the date of an event, ya. Dan dalam the date pick from a tree, ya, kan beda. Jadi kalau Bapak sekalian bisa bahasa Inggris pasti membedakan. Tulisannya sama nih, coba lihat. Kita lihat sini kata the date di sini, ya. The date di sini, atau lebih khusus lagi kata date-nya sama persis ini.
Ya, kata date-nya di sini, kata date-nya sih sama tulisannya. Sama-sama di D, E, I, A, T, T, dan I, E. Ya, sama-sama. D, A, T, date, date. Ya. The date of an event. The date picked from a tree. Ya, sama-sama tulisan, tapi artinya beda nih. Tanggal sebuah kejadian. Ya, tanggal perkawinan misalnya, tanggal ataukah apa namanya waktu waktu sebuah acara gitu. Kita bikin acara pengajian, date-nya tanggalnya kapan, waktunya kapan. Kemudian date di sini adalah kurma, kamu gitu. The date picked from a tree. Jadi kurma itu dipetik dari pohon. Ya, jadi sama-sama tulisannya date date ya. Ini sama-sama bahasa Inggris, sama-sama bahasa Inggris. Tapi maknanya berbeda. Kan ini namanya homonim. Homonim itu artinya homo sama, tulisannya persis sama, tetapi artinya berbeda. Ya, artinya berbeda. Tulisannya sama tetapi beda. Sama, apalagi kalau bahasa kita tulis misalnya kata air, air, ya. Kata air misalnya, ya, air. Dalam bahasa Inggris, English, ya. Kemudian air lagi dalam bahasa Melayu Indonesia ya. Sama-sama air, gitu. Tapi tulisannya sama persis, tetapi maknanya beda. Bahasa Inggris air ini adalah udara, kalau bahasa Melayu air adalah air, water, ya kamu gitu. Jadi beda sama sekali. Nah ini adalah contoh-contoh namanya homonim, kamu sama persis, tapi maknanya, meaningnya berbeda. Ya. Jadi kita ulangi lagi. Sebagai contoh, kata date dalam ungkapan the date of an event dan dalam the date picked from a tree adalah kata yang artinya benar-benar berbeda. Ingat, artinya berbeda. Nih, artinya benar-benar berbeda ya. Jadi artinya benar-benar berbeda. Walaupun secara verbal, ingat verbal itu diucapkan, bahkan ditulis pun sama, secara verbal pengucapannya sama ya. Jadi ini secara verbal pengucapannya sama. Cara mengucapkan di sini sama dengan dari sini juga. Tapi artinya benar-benar berbeda. Ya, karena date di sini adalah waktu, date di sini adalah buah, jenis buah. Jadi berbeda. Menurut Mas ada ini ada di bawah ini, ada A-nya, kita lihat di A-nya di bawah sini. Kata date dalam kalimat the date of an event artinya adalah tanggal atau waktu. Sedangkan dalam kalimat the date picked from a tree artinya adalah sebuah kurma. Di dalam bahasa Indonesia contoh yang bisa diberikan adalah kata bisa. Di dalam kalimat Amir bisa memanjat. Dan ular itu mengeluarkan bisa. Sama-sama bisa juga ini. Bisa di sini, bisa di sini. Ya. Itu sama-sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia sama-sama kata bisa beda lagi. Ya. Ya, kalau di Malaysia atau bahasa Melayu, baik boleh ya, kata boleh, kan begitu itu beda dengan kita. Ya, boleh. Ya, itu kalau kita bisa, bisa dan boleh. Pada kalimat pertama bisa artinya mampu atau dapat. Sedangkan dalam kalimat kedua artinya racun, racun ular, bisa ular. Ya. Nah jadi banyak dalam bahasa seperti itu. Ya. Menurut Mula Sadra, ketika kita menyebut A ada dan B ada, atau kita kalau bahasa kita tidak atas tadi ada A ada B, maka kata ada digunakan bersama. Jadi adanya bukan dua hal yang berbeda, digunakan bersama. Nama bahasa Arabnya istirak i maknawi, istirak i maknawi. Ya. Istiraki maknawi. Istirak itu sama maknanya. Ya. Istirak itu kan digunakan bersama maknanya. Ya. Istirak. Jadi maka kata ada digunakan bersama oleh A dan B dan bukan hanya di dalam bentuk verbal. Bukan istirak lafzi saja. Ya, jadi ada istirak makna, ada istirak lafzi, lafaznya tulisannya sama. Seperti di sini istirak lafzi sama lafaznya, tapi maknanya beda. Ya. Atau kata bisa tadinya.
atau homonim. Ya. Atau boleh bahasa Melayu dengan boleh bahasa Indonesia, sama-sama boleh, tapi maknanya berbeda. Atau disebut dengan homonim. Jadi kalau istirak lafsi, lafaznya sama namanya homonim. Ya, seperti di sini homonim namanya, lafaznya sama, tapi maknanya berbeda. Ya. Jadi ingat namanya kalau sama persis tulisannya namanya homonim. Homo itu sama. Nim itu tulisan. Kata-kata nim tulisannya sama. Jadi penamaannya sebutannya sama. Ya. Jadi homo sama satu, tetapi maknanya berbeda. Ya. Jadi ini penting ya Mas sekalian agar kita gampang memahami setiap kalimat kalau ada kata yang sama. Hal ini berbeda dengan apa yang diklaim oleh kebanyakan mutakallimin atau mutakallimun dan filosof awal yang mengatakan bahwa istilah wujud tidak lebih dari bentuk homonim saja. Nah, jadi dulu-dulu ada yang menganggap ada itu sebagai homonim. Jadi kalau kita katakan ada kelapa, ada laut, itu adanya berbeda. Ya, adanya berbeda. Itu homonim kayak gini. Date di sini dengan date di sini. Ya. Jadi padahal sebetulnya tidak berbeda. Ya. Kita juga tidak mengatakan juga sama sebetulnya. Kenapa? Karena kalau sama itu dua hal. Kita sebut saja itu juga. Ya. Ada yang ada pada laut dan ada yang ada pada kelapa, ya itu juga. Ya. Itu juga. Jadi berbeda Andi dengan apa yang diklaim atau dikatakan oleh kebanyakan mutakalimun. Mutakalimun itu adalah ahli teologi, ahli ketuhanan, ahli ilmu kalam. Kalau bahasa Arabnya, bahasa Islamnya, ahli ilmu kalam. Salah seorang mutakalim terkenal adalah Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu seorang mutakalimun. Makanya sebetulnya Imam Ghazali itu bukan filosof, tetapi dia adalah seorang mutakalimun atau teolog. Jadi hal ini berbeda dengan yang diklaim oleh kebanyakan mutakalimun dan filosof awal yang mengatakan bahwa istilah wujud ya, tak lebih dari bentuk homonim saja. Mulla Sadra memberikan banyak argumen dalam menjelaskan sifat wujud ya, yang memiliki istirak maknawi. Hal ini mencakup penjelasannya tentang persepsi akal secara langsung terhadap perbedaan antara manusia ada dan seekor binatang ada. Manusia ada dan seekor binatang ada. Yang tidak sama dengan perbedaan antara matahari dan bulan. Ada dalam kalimat pertama yaitu di sini. Jadi ada dalam kalimat pertama, jadi kalimat pertama adalah ini. Kalimat pertama adalah ini. Memiliki makna umum dan berhubungan dengan satu sama lain. Karena manusia dan binatang adalah objek yang bersifat langsung dan tidak terbantahkan. Sehingga walaupun istilah wujud diulangi sebagaimana dalam sebuah sajak atau puisi, kita secara langsung bisa mengerti kesamaan makna yang terdapat di dalam setiap baris kalimat. Kita bisa mengerti. Bukan seolah-olah beberapa kata dengan makna yang sepenuhnya berbeda, namun hanya memiliki kesamaan verbal yang diletakkan pada setiap akhir baris kalimat. Jadi bukan hanya sekadar kata yang disimpan di akhir kalimat. Nah, di sini katanya kita kasih penekanan pada kata ada ya. Nah, jadi kita ulangi lagi tadi. Jadi dengan kata makna yang sepenuhnya berbeda namun hanya memiliki kesamaan verbal. Tidak seperti itu yang diletakkan pada setiap akhir baris kalimat. Seakan-akan ini beda dengan yang di sini. Ya, itu salah. Bahkan keseluruhan pembahasan tentang kausalitas tidak akan berarti sama sekali jika kata ada dalam frasa A ada tidak memiliki relasi makna dengan kata ada dalam frasa B ada. Ya. Jadi pada kata B ada, A ada, kata ada di sana memiliki relasi dalam pengertian terhubung satu sama lain, tidak terpisah. Ya. Yang A dan B berelasi secara kausal. A dan B kausal. Ya.
Jadi kausalnya, sedangkan ada di sana diletakkan di belakang yang tulisannya sama, tetapi bukan berbeda. Memang itu juga, ya, itu juga. Itu yang kita letakkan pada ada dalam kata A ada dan dalam kata B ada. Ya. Mudah-mudahan Bapak sekalian bisa mengerti aja kalau agak bingung sedikit, nggak apa-apa ya. Ada, sorry. Ya, jadi kata A ada tadi. A ada dan B ada. Ingat ya yang kita tekankan di sini, yang kita tekankan di sini adalah adanya ya. Adanya di sini. A dan B beda. Tapi yang kita bicarakan di sini kata ada di sini bukan hanya sekedar sesuatu yang berbeda diletakkan di belakang A atau B. Jadi sebetulnya kita kalau kita menggunakannya lebih menggunakan kata ada A, ada B. Ya. Kenapa? Ada A atau B? Ya, kenapa? Karena yang kita bicarakan di situ adalah A-nya yang ada, B-nya yang ada. Walaupun sama juga. Kan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan sedikit berbeda. Kalau bahasa Inggris kan dibalik ya, terbalik terjemahannya. Nah, kita lihat sini ada catatan nomor 15. Ya, kita lihat ke sini. 15 ini. Ini dia. Tentang penjelasan mengenai istirak maknawi. Ya, kita hilangkan i-nya ya karena i ini adalah model bahasa Parsi. Istirak maknawi, makna yang digunakan bersama. Jadi kata ada di A ada dan ada di B ada, maknanya sama. Ya. Karena kata itu digunakan bersama. Jadi istilah itu digunakan bersama. Dan alasan-alasan pendukungnya. Ya. Ini lihat Asfar, Safar pertama volume 1 halaman 35-36. Ya. Setelah menjelaskan realitas wujud, ya, setelah menjelaskan realitas wujud sebagaimana yang terrefleksi dalam bahasa manusia, Mula Sadra kemudian membahas perbedaan yang ternilai fundamental bagi ontologi. Ingat, kata-kata ontologi itu adalah menunjukkan ilmu tentang ada. Ya, kita sudah sampaikan dulu bahwa filsafat itu tiga cabang besarnya, cabang utama ya. Kita ulangi lagi supaya kita ada refreshing ya. Jadi filsafat punya tiga cabang besar. Yang pertama namanya epistemologi ya. Ini ilmu tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan punya ilmu. Karena kita harus tahu kenapa kita tahu bahwa itu adalah benar. Bagaimana kita tahu kalau itu kita tahu. Itu adalah pengetahuan namanya. Ya. Nomor dua adalah ontologi. Ini Bang kita bicarakan tadi, ontologi. Ya. Yang ketiga baru aksiologi. Aksiologi. Dari bahasa Inggris action, aksi, aksiologi. Ya. Di aksiologi. Jadi dia adalah ilmu tentang pengetahuan, ilmu tentang ada. Ontos, ada. Logos, ilmu. Aksi-aksi, tindakan. Ilmu tentang tindakan. Ya. Jadi ini adalah ilmu tentang pengetahuan. Lainnya adalah ilmu tentang ada. Ini adalah ilmu tentang tindakan perbuatan.
tentang tindakan. Ingat saja aksi action. Sini biasa bicarakan tentang moral, ya. Jadi ini secara garis besar filsafat seperti ini. Nah, yang sekarang yang dibicarakan tadi ini ontologi, ya. Jadi kita lihat. Setelah menjelaskan realitas wujud sebagaimana yang terefleksi dalam bahasa manusia, Mulassadra kemudian membahas perbedaan yang ternilai fundamental, yang dianggap sangat fundamental bagi ontologinya. Ingat, bagi ontologinya Mulassadra. Karena Mulassadra kan sebetulnya ini bicara ontologi, kenapa bicara tentang ada. Ya. Dan yang mencirikan sebagian besar filsafat Islam di Persia kelak, yakni perbedaan antara pemahaman atau konsep. Pemahaman atau konsep namanya mafhum. Ya. Jadi kalau konsep namanya mafhum. Jadi kalau dia konsep, ya terkadang mafhum kita sudah bukakan buku pada hari Sabtu yang lalu. Ya. Kemudian ada realitas. Realitas. Realitas ini kita sebut dengan hakikat, ya. Realitas. Hakikat. Realitas itu keadaan yang sebenarnya. Hakikat. Realitas itu keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi kita ulangi. Pada kalimat pertama, bukan ini ya, ini di atas tadi ini ya. Setelah menjelaskan realitas wujud sebagaimana yang terefleksi dalam bahasa manusia, Mulassadra kemudian membahas perbedaan yang ternilai fundamental atau yang dianggap fundamental bagi ontologinya Mulassadra, yaitu tentang ada, dan yang mencirikan sebagian besar filsafat Islam di Persia pasca Mulassadra, yakni perbedaan antara pemahaman atau konsep, ya, pemahaman atau konsep yaitu mafhum, dengan realitas hakikat wujud. Pemahaman konsep atau mafhum dengan realitas wujud. Ya. Ketika kita mendiskusikan ini ada 16 lagi nih, kita lihat lagi 16 dulu di sini. Ya, ini 16 di bawah. Tema ini dijelaskan sepanjang safar pertama. Jadi ingat kalau kelas itu kan ada safar pertama, safar kedua, safar ketiga, safar keempat. Ya. Namanya saja 4 safar. Ya. Safar al-arba'ah, perjalanan keempat. Perjalanan 4, bukan keempat, perjalanan 4 atau 4 perjalanan. Jadi tema ini dijelaskan sepanjang safar pertama dalam asfar dan kembali ditekankan secara khusus dalam ringkasan Sabziwari. Dalam ringkasan Sabziwari ini termasuk pensyarah Mulassadra yang terkenal. Makanya disebut juga dengan muridnya Sabziwari, walaupun waktunya beda ya, zamannya jauh beda. Atas doktrin Mulassadra, doktrin maksudnya di sini ajaran inti Mulassadra, yaitu dalam bukunya Sabziwari yang berjudul Syarh al-Manzumah. Ya. Syarh al-Manzumah. Ya. Untuk analisis detail, mengenai perbedaan ini dalam karya Mulassadra dan Sabziwari, lihat bukunya Isuzu, Toshihiko Isuzu. Ini adalah guru besar dari Jepang, ulama Jepang, Isuzu. Bukunya Isuzu, ya, dan Isuzu ini kalau tidak salah dia termasuk penerjemah Al-Quran bahasa Jepang pertama. Isuzu. Toshihiko Isuzu. Ya. Ini suami istri penulis. Ya. Istrinya juga. Ya. Seorang ulama. Istrinya itu pakai hitam-hitam. Ya. Setelah Isuzu. Ya. Nah jadi itu 16. Ketika mendiskusikan wujud secara umum, kebanyakan orang biasanya tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka berhubungan dengan sesuatu yang berada pada dua tataran realitas yang sama sekaligus berbeda. Yang mewakili perbedaan objek-objek pengetahuan diskursif itu sendiri. Pengetahuan diskursif, nah ini ada penjelasannya di sini nih. Pengetahuan rasional
yang diperoleh melalui nalar dan argumen, bukan dari intuisi dan pencerahan. Jadi itu namanya diskursif. Dari kata diskursus, ya, melalui argumentasi-argumentasi. Argumentasi nalar ataukah nalar argumentatif. Itu adalah yang ini tadi. Ya, 116. Jadi namanya mana ini? Diskursif ini nih. Ya, B. B-nya ternyata ya, B-nya di sini. B. Nah, jadi kita bicara tentang ini. Jadi kita ulangi. Ketika mendiskusikan wujud secara umum, kebanyakan orang biasanya tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka berhubungan dengan sesuatu. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka berhubungan dengan sesuatu yang berada pada dua tataran realitas yang sama sekali berbeda. Ia mewakili perbedaan objek-objek pengetahuan diskursif itu sendiri. Teosofi transenden bersikeras untuk menjernihkan. Teosofi transenden artinya al-hikmah al-muta'aliyah. Hikmah muta'aliyah. Jadi kalau bicara tentang teosofi transenden maksudnya tuh hikmah muta'aliyah. Teosofi adalah hikmah, muta'aliyah transenden. Jadi teosofi transenden atau hikmah muta'aliyah bersikeras. Ingat ini adalah bukunya Mulasadra. Bersikeras untuk menjernihkan perbedaan primer ini sebelum memasuki penjelasan-penjelasan metafisis yang lebih rumit. Penjelasan metafisik yang lebih rumit. Teosofi transenden atau hikmah muta'aliyah membicarakan konsep wujud dan realitas wujud. Konsep wujud dan realitas wujud. Ini bagus. Konsep wujud dan realitas wujud. Ketika seorang mengatakan rumah ini ada, dia memiliki konsep langsung tentang ada pada tingkatan prakonseptual. Pada tingkatan prakonseptual. Artinya bahwa sebelum konsep rumah ada di kepalanya, kata ada sudah duluan. Ya seperti di sini, kalau kita lihat di sini, ya. Tanya, ini ada kursi, ada daun, ada batu, ada ikan. Kita bertanya, yang mana duluan? Yang mana duluan antara kursi dengan ada? Kan kita lekatkan nanti di sini nih. Ada kursi atau kursi, ada daun, ada batu, ada ikan, ada ikan, ada bulan dan sebagainya. Kan ada dua kata, ada kata ada dan ada kata batu misalnya. Nah, yang mana duluan? Batu atau ada? Tentu jawabannya ada duluan. Ya. Dan kata ada ini ada dalam diri kita. Jadi namanya prakonsepsi. Jadi ada ini ada dalam pikiran kita. Sehingga kita mengatakan dulu ada, sekarang tidak ada. Jadi ada itu ketika kita mengatakan dulu ada, sekarang ada, bukan adanya ya, berbeda dulu dan sekarang. Tapi sesuatu yang menjadi predikat daripada kata ada. Misalnya dulu ada dokar. Ya, dulu ada dokar. Dokar itu adalah semacam wagon yang ditarik oleh kuda. Jadi teosofi transenden membicarakan konsep wujud dan realitas wujud. Ketika seseorang mengatakan rumah ini ada, dia memiliki konsep langsung tentang ada. Jadi rumah ini ada. Jadi ketika seorang mengatakan rumah ini ada, dia memiliki konsep langsung tentang ada pada tingkatan prakonseptual. Dia memiliki konsep langsung tentang ada pada tingkatan prakonseptual. Artinya sebelum berpikir tentang rumah, kata ada sudah ada. Prakonseptual. Sebelum konsep rumah ada pada diri kita, ya kata ada sudah ada. Karena kata ada itu sebetulnya tidak dikonsepsi. Makanya sebelumnya prakonseptual. Wujud rumah yang dimaksud dalam kalimat ini adalah swabukti, badihi. Jadi wujud yang dibicarakan di sini bukan rumahnya, ini kata wujud di sini ya adalah swabukti, self-proof, self-proven. Ya. Namanya badihi. Bukti dengan sendirinya, tidak perlu dibuktikan. Kenapa? Namanya prakonseptual. Artinya apa? Sebelum pikiran kita mengkonsepsi benda-benda di luar sana, dia sudah ada pada pikiran kita.
Jadi di pikiran kita sudah terkonsepsi kata ada sebelum kita mengatakan pohon ada, ibu ada, ayah ada, saudara ada, seperti itu. Namanya badihi, swabukti. Di sini adalah swabukti atau badihi. Ia adalah konsep yang diketahui oleh pikiran secara langsung dan tanpa perantara. Ingat. Jadi kata wujud ini adalah konsep yang diketahui oleh pikiran secara langsung dan tanpa perantara. Langsung. Tidak pernah tidak ada pada pikiran kita. Misalnya sebelum kita mengatakan ibu ada, ayah ada, adik ada, kan begitu. Sebelum kita menggunakan kata ada di situ, tidak pernah kita berpikir-pikir bahwa apa itu yang namanya ada. Nggak ada. Jadi dia ada secara begitu saja dalam pikiran kita. Tidak dikonsepsi. Beda dengan kata pohon, kita konsepsi. Waktu kita lahir, kita tidak bisa berkata itu pohon sebelum melihat pohon. Nah, jadi yang namanya tidak perlu dibuktikan, namanya swabukti atau kabadihi. Sedangkan kalau kita katakan ini pohon, butuh dibuktikan oleh orang yang sudah mendahului pengetahuan kita. Ya, supaya bahwa yang kita katakan pohon itu benar atau tidak benar. Itu namanya iktisabi, bukan badihi. Jadi kalau badihi itu, kalau bahasa Inggrisnya aksiomatik. Ya, aksiomatik. Tidak konseptual. Kalau dia dipelajari namanya konseptual. Kalau ini enggak aksiomatik. Wujud itu ada secara aksiomatik dalam pikiran kita. Makanya orang semua mengerti kata ada walaupun tidak pernah belajar filsafat. Walaupun tidak pernah direnungkan. Tapi kalau begitu misalnya suaminya pulang, dia katakan, ayah ada, kan begitu. Atau ditanya, Bapak jual gula pasir nggak? Ada, kan begitu. Ada gula pasir atau gula pasir ada. Ya, dia tahu itu, tapi tidak pernah merenungkan. Nah, Mula Sadra menghabiskan waktunya untuk merenungkan kata ada ini. Ya. Ia adalah konsep yang diketahui oleh pikiran secara langsung dan tanpa perantara. Jadi, ini yang disebut dengan badihi. Jadi diketahui oleh pikiran, ya, konsep yang diketahui oleh pikiran secara langsung dan tanpa perantara. Namanya huduri, langsung tanpa perantara. Bahkan bukan hanya huduri, melampau huduri, karena dia adalah badihi. Kalau huduri, ya, huduri itu masih butuh effort, usaha, yaitu mensucikan diri kita. Tapi kalau ada tidak, walaupun orang jahat bisa berkata ada. Jadi kesimpulannya, ada itu adalah konsep yang diketahui oleh pikiran secara langsung. Ingat katanya, secara langsung dan tanpa perantara. Jadi penekanannya di sini ada dua, ya, yaitu secara langsung, ya, diketahui pikiran secara langsung dan tanpa perantara. Kata tanpa perantara mengulangi kata langsung. Yang namanya langsung tidak ada perantaranya. Kalau ada perantaranya ya tidak langsung. Pada kenyataannya wujud merupakan konsep yang paling jelas ketimbang konsep-konsep lainnya. Jadi kalau kita pikir dalam kepala kita, kata ada itu jelas terang benderang, paling jelas. Tidak pernah mengalami kekaburan. Apakah Bapak, Ibu pernah mengalami kabur ini? Ada atau tidak ada? Bukan eksistensi bendanya, tetapi kata ada itu sendiri. Kalau kita katakan ada orang di dalam atau tidak ada, bisa. Kita mengatakan tidak ada, tapi ada suara-suara. Kita mengatakan ada, tetapi tidak kelihatan orangnya. Nah, itu namanya kabur di situ. Nah, jadi pada kenyataannya, wujud merupakan konsep yang paling jelas. Jadi wujud itu adalah konsep yang paling jelas. Jadi wujud merupakan konsep yang paling jelas ketimbang konsep-konsep lainnya. Wujud merupakan konsep yang paling jelas ketimbang konsep-konsep lainnya. Tidak perlu misalnya kalau tadi pohon, kita harus melihat pohon dulu. Baru kita kata ini pohon. Atau paling tidak melihat gambar pohon. Oh, ini pohon begini. Atau foto. Oh, ini foto pohon. Oh, pohon begini. Pokok begini. Kalau ada tidak perlu. Ya. Tidak perlu validasi. Ya. Tidak perlu justifikasi. Ya. Dia muncul begitu saja
karena dia sifatnya langsung dan tanpa perantara di dalam pikiran, makanya disebut dengan badihai atau swabukti. Ia diketahui secara langsung dan lebih dikenal dibandingkan dengan apapun. Jadi kata ada itu diketahui secara langsung dan lebih dikenal dibandingkan apapun juga. Jadi ia maksudnya wujud ya, diketahui secara langsung dan lebih dikenal dibandingkan apapun juga. Nah, kita katakan tingkap jendela ada. Tidak pernah kita ragu tentang kata ada di situ. Yang kita ragukan apa? Jendela, apa benar-benar jendela itu hadir di situ. Atau kita mungkin salah tangkap apa itu jendela. Karena di kita di Malaysia dan Singapura biasanya tidak pakai kata jendela, tapi pakai tingkap. Ya. Tapi kata ada sendiri kita ngerti tanpa harus ada pembuktian-pembuktian. Ya. Kesimpulannya kata ada atau wujud ini diketahui secara langsung dan lebih dikenal dibandingkan dengan apapun. Ya, kata-kata diketahui secara langsung, pengulangan di sini nih, diketahui oleh pikiran secara langsung dan tanpa perantara. Nomor 17 kita lihat sini. Itulah karenanya ketika merangkum ajaran-ajaran Mula Sadra, Sapsiwari mengatakan dalam Syarh Al-Manzumah yang diedit oleh Isuzu dan Mogage Thailand 1969. Ya. Jadi ingat yang namanya Toshihiko Isuzu ini itu sedang pelajari tentang filsafat Persia jauh sebelum revolusi Islam Iran. Ini bukunya saja tahun 69 ini. Diedit oleh Isuzu. Ya. Jadi tahun 69 Isuzu sedang pelajari filsafat yang sangat canggih, yang sophisticated, yaitu Syarh Al-Manzumah yang membahas tentang karya Mudasata. Dan ini kita temukan di dalam halaman 4, ini Syarh Manzumah. Jadi Syarh Manzumah ini juga diedit oleh Isuzu. Ya. Karena bahasa Persianya bagus ya. Mafhumuhu min a'rafil asya. Wa kunnahu fi ghayatil khafa. Mafhumuhu min a'rafil asya. Konseptualnya ataukah pemahamannya, tadi ingat konsep ya, konsepnya atau pemahamannya berasal dari pengetahuannya tentang sesuatu min a'rafil asya, ya, dari pengetahuannya tentang sesuatu. Jadi yang namanya mafhum itu berasal dari pengetahuan akan sesuatu, mafhum. Ya, kalau kita tahu tentang pohon berarti mafhum namanya. Kata araf itu sebenarnya lebih kepada mengenal, araf ya arifu ya. Wa kunhu fi ghayatil khafa. Nah, kemudian ketiadaannya ataukah ketersembunyiannya fi ghayatil khafa, ataukah akhir daripada persembunyian ketika berada di akhir daripada ketersembunyian. Khafa itu gaya itu ujung akhir. Ini adalah sebuah semacam puisi yang ditulis oleh Zapsiwari di dalam Syarh Al-Manzumah yang diedit oleh Susu dan Mogage Tehran 69. Kita tadi nomor 17 ya ini. 17 ini tadi ya. Pengetahuan tentang wujud sangatlah jelas, sehingga setiap orang memiliki kesadaran intuitif terhadap apa yang dimaksudnya dengan wujud atau ada sebelum mengonsepsikan sesuatu di dalam pikirannya. Maksudnya, sebelum kita mengonsepsi pohon, sebelum kita mengonsepsi bagian-bagian pohon seperti ranting, dahan, daun, bunga, sebelum kita mengonsepsi langit, awan, itu kata ada sudah ada terlebih dahulu dalam diri kita yang hadir, yang kita sadari secara intuitif, ya, bukan berdasarkan deskripsi ataukah diskursif, intuitif. Jadi sebelum
kesadaran itu muncul. Ya. Sebelum mengonsepsikan sesuatu di dalam pikiran. Semua pengetahuan diskursif, ingat pengetahuan diskursif tadi, pengetahuan yang kita pelajari, pengetahuan pengetahuan iktisabi, usaha, semua pengetahuan ataukah pengetahuan husuli maksudnya, semua pengetahuan diskursif dan yang terkonseptualisasi tentang wujud mengikuti dan didasarkan pada pemahaman tentang wujud. Jadi semuanya ikut pada wujud. Padahal wujud tidak dikonsepsi. Wujud juga bukan diusahakan. Wujud hadir begitu saja dalam kesadaran kita. Dan itu sifatnya langgeng, langsung. Jadi langsung. Yang namanya huduri usul itu ilmunya langsung. Pemahaman tentang wujud semacam ini tersirat dalam istilah mafhum. Di dalam bahasa Arab yang bermakna apa yang dipahami. Jadi mafhum itu apa yang dipahami. Mafhum, apa yang dipahami. Dari kata fahima yafhamu. Ya, dari kata fahima yafhamu. Dari kata fahima yafhamu, yafhamu. Lahirlah fahman. Kalau dia objek yang diketahui mafhum, ingat maf'ul. Jadi ingat wazan maf'ul, ini maf'ulun. Dari kata fa'ala yaf'alu kan begitu. Dari kata fa'ala yaf'alu. Ya, tahu gitu. Dari kata fa'ala yaf'alu lahirlah maf'ulun, objek. Ya. Kalau di sini namanya masdarnya fa'ala yaf'alu fa'lan. Di sini tadi fahman. Fahima yafhamu, di sini fa'ala yaf'alu. Ya, sini apa? Maf'ulnya mafhumun kan, mafhumun. Ya, jadi mafhum. Ini mafhum. Mafhumun ya ini. Nah, jadi inilah mafhum dari sini. Ya. Dari kata mafhum. Kalau di sini maf'ul dari kata fa'ala yaf'alu fi'lan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia kita sudah lihat maf'ul, mafhum. Ya. Maka dikatakan mafhum. Maka ini panjang ya. Jadi tulisannya kayak gini. Mafhumun ha waw mim mafhumun. Maf'ul yang dikenai pekerjaan, mafhum yang dikenai kata kerja faham, berarti yang difahami, yang dipahami. Nih, yang dipahami, apa yang dipahami. Jadi kata mafhumnya apa yang dipahami. Namanya mafhumun, maf'ul bih. Jadi jemaah sekalian yang ikut belajar bahasa Arab pasti lebih enak memahaminya. Jadi sesuatu yang dipahami itu belakangan munculnya. Apa yang kita miliki sebelumnya, yaitu kata ada. Kata ada ini tidak dipahami, tapi ada dengan sendirinya pada pikiran kita. Dia langsung, ya, dia hadir begitu saja. Sedangkan kalau kata mangga tadi harus dipahami. Kita lihat mangganya, oh ini namanya mangga, mafhum namanya. Berbeda dengan konsep wujud dalam pikiran. Jadi berbeda dengan konsep wujud dalam pikiran. Realitas wujud merupakan sesuatu yang paling sulit dipahami secara mendalam. Ingat, kata realitas wujud itu sesuatu yang memang ada. Sedangkan kalau yang namanya pikiran, yang dipahami. Ingat, yang dipahami oleh pikiran. Seperti contohnya realitas pohon, bukan ada di pikiran. Yang ada di pikiran adalah mafhum pohon. Realitas pohonnya di luar yang bisa dipanjat, yang bisa dinaiki pakai tangga. Ya. Itu namanya pohon. Jadi berbeda dengan konsep wujud dalam pikiran, realitas wujud atau hakikat wujud merupakan sesuatu yang paling sulit dipahami secara mendalam. Karena ia memerlukan kesiapan spiritual
yang tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi artinya memahami secara mendalam itu berat, padahal sebetulnya sudah ada di pikiran kita. Cuma tidak merenungkannya saja. Kan tadi dia hadir begitu saja. Dia bersifat huduri. Dia bersifat dia bersifat badihai tadinya. Bersifat aksiomatik. Jadi karena ia memerlukan kesiapan spiritual yang tidak dimiliki oleh semua orang. Setiap orang yang sehat pikirannya memiliki kemampuan intuitif. Ingat. Setiap orang yang sehat pikirannya memiliki kemampuan intuitif untuk memahami realitas wujud. Nah, sebetulnya bisa. Kalau kita tidak lebih sadar lebih dahulu memahaminya, ya karena dia yang merenungkan. Padahal itu ada pada diri kita. Ya, jadi makanya dikatakan di sini, setiap orang yang sehat pikirannya memiliki kemampuan intuitif untuk memahami realitas wujud. Ya, jadi ingat, kata-kata kemampuan intuitif itu dia memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa dirinya ada kata realitas wujud itu. Namun sayangnya pemahamannya itu hanya menyentuh penampilan lahiriahnya saja itu tadi, karena kita tidak merenungkan secara dalam. Akhirnya kita menempuh lahiriahnya dan cenderung yang kita anggap ada cuma pohon mangganya, padahal ada dan pohon mangga dua hal yang berbeda. Tertulis saja pohon mangga ada, pohon mangga subjek ada dalam predikat, dua hal yang berbeda kan. Karena tadi mereka kan menulisnya bendanya dulu kan, ya tadi pohon ada, ya, mereka sebutnya pohon ada. Pohon ada. Pohon ada. Nah, mereka tadi kasih contoh-contoh seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan subjek ya. Nah, subjek. Ini kita sebut dengan predikat. Ya. Pohon ada. Jadi ada ini sudah ada sejak zaman dahulu kala sebelum kita lahir. Sudah ada pada setiap orang. Pohon. Ini baru setelah kita lahir baru tahu itu namanya pohon. Maka kesimpulannya berdasarkan tulisan ini, setiap orang yang sehat pikirannya pasti memiliki kemampuan intuitif, ingat, kemampuan intuitif untuk memahami realitas wujud. Namun sayangnya pemahamannya itu hanya menyentuh penampilan lahiriahnya saja. Setiap orang yang berada pada tingkatan persepsi langsung, setiap orang yang berada pada persepsi langsung, mengetahui bahwa ketika dia mempersepsi tentang rumah ada, maka wujud rumah bukan hanya suatu konsep dalam pikirannya, melainkan juga sebuah realitas yang independen darinya, dari rumah itu. Jadi ketika kita mengatakan pohon ada, kata ada ini independen dari pohon. Ya. Artinya tidak bergantung pada pohon. Ini pengertiannya khusus. Ya. Ya, jadi kalau ini bergantung kepada pohon, berarti pernah tidak ada. Sebelum pohon juga ada, kan begitu. Nah, jadi ini ada mandiri, tidak bergantung pada pohon. Ya. Tapi untuk mengatakan pohon ada, bergantung kata ada. Karena tidak bisa kita memberikan deskripsi tentang pohon itu ada kalau tidak ada kata ada. Tapi ada akan tetap ada kalau tidak ada pohon. Nah, seperti itu. Maka wujud rumah bukan hanya suatu konsep dalam pikirannya, melainkan juga sebuah realitas yang independen darinya. Independen dari kata ada. Kita lihat nomor 18 ya. Tentu Mullah Sadra sangat menyadari argumen-argumen kaum solipsis ya, dan subjektivis. Ya. Ingat ya, namanya solipsis itu yang argumen-argumen yang berdasarkan yang dipahami sendiri tidak bisa dipahami orang lain. Solipsis. Ya. Ingat kata-kata soliter, ingat kata-kata solo. Ya. Dan subjektivis. Subjektif ya, berdasarkan pengalaman pribadi. Yang dia sanggah dengan argumen yang bermacam-macam. Tetapi dalam membedakan antara konsep, yaitu notion, antara konsep notion dan realitas wujud, Mullah Sadra membuat perbandingan yang sangat tepat, yaitu dengan mengacu pada persepsi langsung kita terhadap realitas dan bukan pada pandangan konseptual apapun tentang pikiran-pikiran filosofis
tertentu dari kecenderungan lain yang bisa muncul dalam persepsi langsung tersebut. Jadi ulangi lagi supaya ngerti. Jadi tentu Mullah Sadra sangat menyadari argumen-argumennya para solipsis dan subjektivis. Ya. Argumennya para orang yang suka berbicara ya sesuai dengan yang dia pahami, tidak menggunakan standar. Ya. Jadi dia menciptakan istilahnya sendiri dan sebagainya. Dan subjektivis, subjektif, yang dia sanggah dengan argumen yang bermacam-macam. Karena Mullah Sadra itu semua jenis argumen kalau bisa dipakai digunakan untuk menunjukkan bahwa apa yang dia gagas itu adalah benar. Tetapi dalam membedakan antara konsep, yaitu notion, dan realitas wujud, Mullah Sadra membuat perbandingan. Ingat, antara konsep, notion, dan realitas wujud. Mullah Sadra membuat perbandingan yang sangat tepat. Jadi menurut Said Hussein Nasr, Mullah Sadra membuat perbandingan yang sangat tepat. Yaitu perbandingan itu mengacu pada persepsi langsung kita terhadap realitas, ya. Persepsi langsung kita terhadap realitas dan bukan pada pandangan konseptual. Kalau pandangan konseptual berarti kita harus melihat dulu, mendengar dulu baru tahu oh, ini namanya suara burung, ini namanya suara jangkrik, ini suara katak, kamu gitu. Kalau dia tidak pernah, ya tidak bisa konseptual. Kalau ini langsung, ya bukan karena mendengar suara katak. Kalau ini kata ada, langsung tidak pernah mendengar kata ada dari orang. Bukan berarti kita pernah mendengar kata ada. Kalau kita menggunakan kata ada itu hanya bahasa Melayu. Kita tidak menggunakan istilah wujud karena kita bukan orang Arab. Jadi paling penggunaan kata itu. Sama tadi dengan kata air, misalnya air bahasa Inggris dan air bahasa Melayu. Pandangan konseptual tentang pikiran-pikiran filosofi tertentu dari kecenderungan lain yang bisa muncul dalam persepsi langsung tersebut. Jadi kita kembali ke sini. Oh iya, masih panjang. Jika dia mencapai tingkatan kontemplasi, dia menjadi sadar, maksudnya dia itu siapa saja, orang apa saja, yang mencapai tingkatan kontemplasi, maksudnya merenungkan secara mendalam, pasti dia menjadi sadar terhadap misteri terdalam dari wujud eksistensi. Jadi kata wujud ini bahasa Arab yang kita gunakan juga, sedangkan bahasa Inggrisnya adalah existence. Ya. Atau terhadap apa terhadap ada. Ya. Being. Jadi dalam bahasa Inggris itu sebetulnya agak beda. Kalau wujud dan ada beda. Kalau ada itu being. Ya. Jadi ada wujud, existence, atau being. Jadi lagi dia menjadi sadar terhadap misteri terdalam dari wujud atau being dalam kemurniannya yang azali. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca karyanya siapa? Sartre, itu salah satu karya terkenal itu adalah Nothingness, Being of Nothingness. Ya. Kemurniannya Salih persis seperti nafas Tuhan. Jadi kita kebetulan tadi malam membahas nafsur Rahman, nafas Tuhan. Dan nafas Tuhan yang menghidupkan segala sesuatu dari dalam, kan begitu. Nafas Tuhan itu menghidupkan segala sesuatu dari dalam. Ya, jadi dia menghidupkan segala sesuatu. Nafas Tuhan, nafas Tuhan yang menghidupkan segala sesuatu dari dalam. Atau seperti samudera Tuhan yang kedalamannya ya segala sesuatu tenggelam. Yang kedalamnya lah segala sesuatu tenggelam. Jadi yang namanya wujud ini sama mirip dengan samudera Tuhan. Semuanya tenggelam di dalamnya. Ya, seperti kata kalau istilah Pak Nur minggu lalu kalau tidak salah itu adalah whiteboard. Semuanya di dalamnya terekam, tersimpan. Itu whiteboard. Dia menjadi sadar terhadap wujud universal yang pada hakikatnya adalah pancaran wujud hakiki, pure being, pure being. Jadi wujud hakiki ataukah pure being? Wujud hakiki. Dan akhirnya merupakan pancaran zat Tuhan, divine essence. Ya. Essence ini artinya zat. Ya.
ilahiyah, satu Tuhan. Divine essence. Kita lihat nomor 19 ya. Tentang pancaran suci, pancaran itu bahasa Arabnya fight. Pancaran itu fight. Ya, kalau dalam bahasa lain limpahan, pelimpahan. Sama dengan apa namanya? Beda dengan iluminasi. Kalau iluminasi kan pancaran, ya. Kalau ini limpahan. Jadi tentang pancaran suci atau kafait mukaddas dan pancaran paling suci fait akdas. Jadi kalau akdas paling suci, mukaddas suci saja. Ya. Yang digunakan oleh para sufi dari kalangan mazhab Ibnu Arabi, sebagaimana yang digunakan pula oleh Mullah Sadra, ya digunakan kembali oleh Mullah Sadra. Jadi lihat Ibnu Arabi, ini bahasa bahasa Perancis, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Perancis oleh ini, ya Marquardt, Paris 1995. La sagesse des prophètes. Ya. Namun sekiranya dia tidak mencapai tingkatan kontemplasi atau tidak merenungkan secara mendalam, dia akan tetap menyadari kehadiran realitas wujud walaupun rahasia wujud yang luar biasa tetap tertutup oleh pandangan yang tumpul. Artinya apa yang kita sebut dengan ada sama pada filosof, sama pada yang dipahami oleh sadar. Cuma karena kita tidak merenungkannya secara mendalam, ya tidak sedalam mula sadar juga kita membahas wujud. Bahkan filosof-filosof lain juga mengetahui adanya wujud atau ada. Tapi mula sadralah yang paling mendalam tentang itu. Apalagi karena memiliki tingkatan dan derajat yang berbeda-beda. Ingat gradasi. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Namanya tashkik al-wujud. Ya. Semakin tinggi tingkatan alam, semakin sulit pula ia dipahami oleh pikiran dan mata yang tidak terlatih. Semakin tinggi tingkatan alam, semakin sulit dipahami oleh pikiran dan mata yang tidak terlatih. Dalam keadaan ini, akar atau kunhu itu kunhu akarnya. Ya, jadi dalam keadaan ini akar atau kunhu wujud, akarnya wujud, sebagaimana disebut Sabsiwari dalam syair yang telah kita dikutipkan sebelumnya, akan tetap menjadi hal yang paling tersembunyi dari segala sesuatu karena akar ini tak lain adalah wujud hakiki itu sendiri. Kan? Wujud hakiki di sini hurufnya besar. Ya. Wujudnya W besar, hakiki hanya besar. Jadi hakikatnya adalah dia itu sendiri. Karena akar daripada semuanya tidak lain daripada wujud hakiki itu sendiri. Jadi semua sesuatu yang kita letakkan padanya kata ada, berarti terhubung dengan wujud hakiki. Bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita lihat itu, atau kita rasakan itu, atau kita dengarkan itu, mereka adalah merupakan tajalli daripada wujud hakiki. Yang tak seorang pun dapat mengetahuinya kecuali orang-orang yang wujud tercerai-berai, separatif eksistensinya sudah hilang. Kita ini kan masih pemahaman wujud kita masih tercerai-berai. Tercerai-berai artinya separatif existence. Sudah harus kita hilangkan dulu dan menyatu dengan wujud hakiki tersebut. Nah, menyatu. Karena kita sampaikan sebelumnya seakan-akan ini adalah berbeda-beda ini. Padahal ini disatukan oleh ini ada. Jadi kalau kita tidak terhubung dengan ini, kita mengatakan kursi ada seakan-akan beda ketika kita mengatakan daun ada gitu. Jadi intinya adalah sudah hilang. Jadi nanti kita bisa memahaminya kalau separatif existence kita sudah hilang dan menyatu dengan wujud hakiki. Jadi menyatu dengan wujud hakiki. Menyatu dengan wujud hakiki tersebut. Ya, sekalian inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi lebih perdalam kita tentang ada. Jadi kalau kita cobalah Bapak Ibu sekalian ini setelah keluar dari kita tutup kelas ini nantinya atau dimanapun kita berada, coba renungkan kata ada itu. Itu indah sekali Pak Ustaz kalau kita selalu merenungkan kata ada itu. Ya. Ini adalah tanggal 26 Juli 25. Silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wa ajil Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam topik entitas wujud ni, sisi proses bersuluk macam Nabi Musa alaihissalam ketika diberi wahyu, lalu daripada level makam ilmu yakin menuju pada ainul yakin ketika melihat api di puncak kesedaran atas gunung tadi. Kemudian menembusi hakul yakin ketika membuka sandal di Muqaddas Situat tadi, dan akhirnya la ilaha illallah innani ana, maka menyatu fana dengan ana tadi, yang ana Musa tadi hilang. So, beri pencerahan dan bimbingan Ustaz dalam setiap empat makam-makam tadi, bagaimana wujud tadi menjelma, mentajalikan dan akhirnya menyatu dengan aku yang kecil ni ke dalam aku yang besar tadi Ustaz. Seperti kata Ibn Arabi, pancaran suci tadi. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita buka dulu surat ini ya. Surat Al-Quran, surat Toha. Surat 20. Nah, jadi masih terbagian ini kata-kata yang disebutkan tadi Pak Nur ya. Ya, ini adalah 13, kita lihat dari 12. Ya. Nah, ini dia. Jadi kita baca dari ayat 11. Kita lihat dulu sini nih. Ya. Ya. Wahal ataka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahal ataka haditsu Musa. Dan apakah engkau telah sampai kepadamu hal ataka, apakah telah sampai kepadamu? Munya di sini dulu Nabi Muhammad. Kalau sekarang ya kita membaca ya. Kita yang baca Al-Quran ini, apakah sudah sampai kepadamu, kepada kita, kepada saya? Hadis Musa, hadis kisah tentang Musa. Cerita tentang Musa. Terutama Izra'a ketika dia melihat. Ketika dia melihat nara api. Dia melihat api. Faqala, lalu dia berkata li ahli kepada keluarganya, kutu tinggallah kamu di sini. Ini saya ini anastu telah melihat nara api. Anastu nara, aku telah melihat nar api. Maksudnya di sini saya akan datang ke api tersebut. Karena ini kan perjalanan yang sepi kan, sepanjang waktu itu boleh dikata masih jarang orang bepergian, paling jalan kaki. Kan lintasannya panjang dari Mesir sampai ke Baitul Maqdis di sana. Anastu nara, la'alli atikum. Ya kita tambahkan supaya nyambung, saya akan datang ke sana. Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan saya atikum bisa mendatangkan kepada kalian minha daripada api itu biqabasin, sejumput api. Karena dulu kan api itu susah Pak sekalian. Saya bisa mendatangkan api untuk digunakan. Au ajidu ala nari huda, atau saya menemukan pada api itu petunjuk. Jadi ada kata petunjuk pada api. Kita sudah terangkan kok bisa ada petunjuk pada api. Karena api itu kalau dia kehilangan panasnya dia menjadi cahaya, itu menjadi huda. Tapi kalau api itu kehilangan cahayanya dia panas. Jadi kalau kehilangan panasnya dia cahaya. Ya. Kalau kehilangan cahayanya dia panas. Nah gitu. Ketika dia kehilangan cahayanya si api ini dia panas. Seperti api neraka. Menggunakan kata nar, finar jahanam. Jadi kalau kehilangan panasnya dia menjadi petunjuk. Kayak senter. Ya. Jadi biqabasin au ajidu ala nari huda. Falamma ataha, maka tatkala Nabi Musa sampai ke sana, tempat api itu, Nudia tiba-tiba ada yang memanggil dia. Nudia itu dia dipanggil. Panggilannya, ya Musa, wahai Musa, memanggil namanya. Ini ana rabbuka fakhla'na alaika. Sungguhnya aku ini sungguhnya aku. Aku, ini kata aku ini sudah ada nih aku. Ini
Sungguhnya aku, Rabbuka Tuhanmu. Fakhla, maka lepaskanlah, tanggalkanlah, na'laika, kedua sendalmu. Kenapa harus ditanggalkan? Innaka bilwadil muqaddas itu. Karena sesungguhnya engkau Muhammad, atau engkau siapa saja yang baca Al-Quran, bilwadi, terutama Nabi Musa di sini, bilwadil muqaddas itu. Wadi, bidi, alwad, wadi itu lembah. Al-muqaddas yang disucikan. Muqaddas itu suci. Tadi ada kata suci, ada kata akdas. Ya. Bilwadil muqaddas itu. Ya. Bilwadi di lembah. Lembah itu artinya yang lain tidak bisa melihat karena di bawah. Sedangkan muqaddas suci. Ya. Kemudian tua itu artinya tergulung. Tergulung itu dalam tua itu tergulung. Ya. Jadi artinya tergulung tidak terikat ruang waktu. Jadi kelihatannya di atas gunung tapi tidak begitu maksudnya. Ya. Kan tadi Nabi Musa melihatnya di atas tuh, itu di atas gunung. Tapi begitu sampai di sini ternyata tidak menggunakan kata gunung, tapi menggunakan kata wadi, bil wadil muqaddas itu, lembah. Al muqaddas yang suci atau yang disucikan, tua dan tidak terikat ruang waktu. Nah, jadi ini sama saja dengan Sidratul Muntahanya ditemui Rasul. Ya. Baru kemudian bersambung ke sini tadi. Baru bersambung ke sini. Ya. Wa nakhtartuka fastami lima yuha ilayya. Lima yuha. Sekarang Tuhan aku, akhtartuka, memilih engkau, wahai Musa. Memilih sebagai nabi, utusan. Fastami, maka dengarkanlah lima yuha, atas apa yang diwahyukan kepadamu. Innani, ya, apa yang mau diwahyukan? Ini dia. Jadi pertegas, wahyunya, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Innani, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah selain aku. Jadi aku tunggal, tidak ada ilah selain aku, atau tidak ada aku lain selain aku. Ya. Maka setelah menemukan aku dalam dirimu, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata, dan dirikanlah salat, lidzikri, untuk mengingat aku. Ini lidzikri. Inilah kalau kita salat, lidzikri, untuk mengingat aku. Nah, pada level inilah jemaah sekalian berbahagia, yang dimaksud siapa sebetulnya di sini? Anak. Ini kan anak adalah kesadaran. Dan kalau kita bahasakan tadi berdasarkan pembahasan kita, itu adalah realitas wujud yang sesungguhnya. Ini tadi bahasanya di sini. Wujud hakiki. Dia adalah realitas wujud yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain, wujud hakiki. Wujud hakiki itu apa? Yang sudah terpisah dari sifat bercerai-berai, yang terpisah dari separative existence. Sudah hilang itu bagian-bagiannya. Artinya tinggal satu, semuanya satu, yaitu aku. Jadi dalam semua kesadaran disebut dengan akunya Allah. Dalam sebuah pemahaman kita sebut dengan wujud hakiki. Ya. Wujud hakiki. Nah, wujud hakiki ini yang memancar, meliputi segala sesuatu, sehingga yang kita lihat itu bagian-bagian yang terliputi oleh satu pengikat, yaitu ada, sehingga kemudian sebetulnya ketika kita melihat ada ini, ada itu, kaitannya dengan Tuhan, hakikatnya satu. Yang oleh Ibnu Arabi, seperti yang dikutip tadi Pak Nur, namanya wahdatul wujud. Jadi wujud itu penyatu, ataukah kesatuan wujud. Jadi ketika kita melihat pohon dan sebagainya, wujud yang kita bicarakan sama, namanya wahdah, tunggal. Wahdah itu adalah satu. Qul huwallahu ahad. Ya, di situ kalau menggunakan konsep teologi, ahad. Kalau menggunakan konsep psikologi, anak. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Maka dengan demikian jemaah sekalian, kalau kita ingin memiliki kesadaran yang menyatukan kita dengan Allah, ya ketika anak kita dileburkan ke dalam anaknya Allah. Sehingga muncul dalam diri kita bukan lagi anak kita, tapi anaknya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Dan inilah yang dicapai oleh Nabi Musa, sehingga kemudian lahirlah kata-kata anakhtartuka, aku memilih engkau. Memilih menjadi nabi dan rasul.
Nah, jelas sekali kita tentu tidak bisa jadi Nabi dan Rasul, tapi kita bisa memiliki pemahaman, mendekati pemahamannya para Nabi dan Rasul. Kalau kita memahami makna kata anak di sini, atau kayak kita sebut tadi dengan istilah wujud hakiki di sini. Itu. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Ada di chatroom, Ustaz. Baik. Di chatroom dari Pak Burhan. Kepahaman saya dari apa yang dibahas oleh Mullah Sadra mengenai ada itu, ya kata ada ini ianya tidak boleh didefinisikan, karena jika ada boleh didefinisikan ataupun tak boleh dibayangkan. Ya. Ianya hanya wujud di akal dalam pemahaman. Tapi dia punya realitas, artinya memang ada sesuatu di luar sana. Ya, ada realitas itu ada di luar sana, tetapi kata di luar di sini artinya tidak hanya ada pada pikiran kita. Kalau dia hanya ada pada pikiran kita, kita sebut dengan wujud zihni. Dia hanya wujud mental, tidak punya wujud realitas, tidak punya wujud mandiri. Dia harus tergantung pada pikiran kita. Nah, sedangkan tadi katakan wujud itu adalah mandiri, tidak bergantung pada pikiran kita. Kita bisa memahaminya, tetapi tidak bergantung kepada pemahaman kita. Dia realitasnya ada. Contoh tadi pohon, kita pahami pohon, namanya persepsi tadi. Tapi memang pohon ada di luar sana. Cuma pohon itu kan benda. Ya. Kalau wujud ini bukan benda, tapi dia ada, memang ada realitasnya. Istilah yang tadi sini punya realitas hakiki. Ya. Jadi punya realitas hakiki. Kalau kita baca akar atau kun wujud sebagaimana disebutkan oleh Sabsiwari dalam syair yang kita sebutkan sebelumnya, akan tetap menjadi hal yang paling tersembunyi dari segala sesuatu, karena akar ini tak lain adalah wujud hakiki itu sendiri yang tak seorang pun dapat mengetahuinya kecuali orang-orang yang wujud tercerai-berainya sudah hilang. Ya. Sudah tidak membayangkan wujud-wujud itu terpisah-pisah. Nah, kalau kita masih membayangkan wujud itu terpisah-pisah, nah berarti kita belum sampai ke sini. Ya. Dan menyatu dengan wujud hakiki. Jadi menyatu dengan wujud hakiki, tak terpisahkan dengan wujud hakiki. Ya. Inilah yang kita sebut dengan separative existence. Jadi tidak tercerai-berai. Ya. Menurut saya, kata Pak Ain tadi dibayangkan, ianya hanya wujud di akal manusia dan bukan eksternal seperti mana kualitas. Nah, kalau eksternal dalam pengertian seperti pohon, ya bukan. Tapi dalam pengertian dia meliputi segala sesuatu, karena kita katakan tadi, kata ada itu meliputi di luar, di dalam, di pikiran, di luar pikiran, pokoknya tidak ada yang tidak lepas daripadanya. Maka dia punya realitas yang independen, yang mandiri. Menurut saya, kata Pak Buran, justru juga penjelasan-penjelasannya seolah-olah ingin mengunci kalimat ada dari segala definisi. Ya, maksud saya, mana ada tidak ada 2-3 makna seperti mana kalimat det ataupun air tadi untuk menjaga tauhid tingkat. Saya kira benar, kali ini benar ya. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan. Dan pengertian ada yaitu huwa pada semua kuditas, ya maksudnya melekat pada kuditas. Jadi semua kata ada yang kita lekatkan pada kuditas seperti kursi ada, ya itu interrelated, menjadikan seseorang itu menghargai serta menghormati semua kewujudan yang ada di sekelilingnya. Bukan karena kursinya, tetapi yang menyebabkan kursi itu ada di depan kita. Ya, saya kira sudah benar. Jadi sebetulnya kursi hanya ada di depan kita, kucing hanya ada di depan kita, katak hanya bisa ada di dalam kuping kita terdengar kalau dia ada. Selama katak itu berbunyi dan hadir di depan kita, berarti dia ada. Selama kucing itu loncat di depan kita, mengeong di depan kita, dia ada. Dan karena dia ada, tak pernah terputuskan hubungannya dengan hakikat yang mandiri, yaitu hakikat wujud. Ya. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Jadi hakikatnya kalau kita membunuh kucing, ya sama saja dengan mengganggu wujud hakiki itu sendiri. Sehingga setiap benda, setiap makhluk dalam pandangan ini menjadi suci semuanya, menjadi muqaddas. Tidak boleh ada yang kita sia-siakan.
Kalau kita makan itu karena Allah mengizinkan kita untuk memakannya. Tapi kalau kita tidak untuk makannya, tidak boleh digunakan sembarangan. Tidak boleh ditebang pohon baru dibuang begitu saja, tidak boleh. Kita boleh menebang pohon kalau untuk digunakan, misalnya digunakan bikin rumah. Nebang pohon supaya kita bisa membuat tempat tinggal di situ. Tapi selain itu izin Tuhan tidak berlaku. Dan siapa yang melaksanakan sesuatu tidak berdasarkan izin Tuhan, berarti perbuatannya ilegal. Ini yang disebut dengan durhaka. Jadi konsep maksiat durhaka adalah seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa sebentar malam.